Yang pertama, Bapak Ibu, arti makna daripada baptisan itu sendiri ya adalah untuk menunjukkan atau untuk menyucikan kita dari dosa. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Arti dan makna baptisan. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan. Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Makanya tadi Bapak Ibu, waktu di awal orang itu kita injili bertobat tidak baik secara pribadi, maka waktu dia mengikuti prosesi baptisan itu, sempurnalah sudah, lengkaplah sudah, komplitlah sudah. Secara rohani, secara jasmani, lewat baptisan, total. Orang itu telah disucikan dari semua dosa-dosa, termasuk dosa turunan Adam dan Hawa, dan juga dosa yang dia perbuat sendiri. Yang kedua, arti dan makna baptisan menyatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Kristus maksudnya. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat. Jadi arti makna baptisan yang kedua adalah sesaudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Waktu kita dibaptis, hidup lama kita, kedagingan kita, Bapak Ibu, dikubur bersama-sama dengan Kristus. Dilenyapkan dosa-dosa kita bersama Kristus. Ditenggelamkan cara berpikir lama kita, sifat-sifat kita yang lama bersama Kristus dikubur. Lalu kebangkitan Kristus artinya apa? Cara berpikir kita menjadi baru seperti Kristus. Isi hati kita menjadi baru seperti hati Kristus. Totalitas hidup kita selalu baru, 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 baru tiap hari. Artinya semakin positif, semakin benar. Maka dengan demikian seseorang dikasih oleh Kristus. Orang yang memaknai arti makna dalam baptisan. Harusnya tidak semakin bertambah banyak dosa di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatannya. Tidak. Harus semakin minimalis, bahkan harus semakin zero. Nol. Tapi mari kita lihat realitas kehidupan orang Kristen yang sudah dibaptis. Apa yang terjadi? Dosa jalan terus. Kenapa? Kok nggak ada bekas? Nggak ada tanda. Makna dari baptisan itu sendiri. Karena tadi, sebelum baptisan itu, ada sesuatu hal yang kita lupa. Yaitu apa menginjili orang itu sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, kita nggak pernah jelasin arti makna daripada baptisan. Tidak lebih daripada hanya sekedar, ya ada air, ada Pak Pendeta, ya, menuangkan air di atas kepala, atau di atas kepala orang kita baptis, atau juga membenamkan orang. Lalu sebut nama, tiga nama, Bapak Putra Roh. Selesai.
Kalau hanya sebatas itu arti baptisan dan makna baptisan yang kita pahami, yang kita ajarkan kepada jemaat, yang memang tidak akan ada pertobatan dan perubahan. Yang ketiga, arti dan makna baptisan direkam oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Arti makna baptisan yang ketiga adalah kita itu dipersatukan di dalam satu roh, satu Tuhan, satu juru selamat. Maka perbedaan latar belakang, budaya, bahasa, suku tidak tidak lagi menjadi jurang pemisah antara kita satu dengan yang lain. Karena kenapa? Kita telah disatukan oleh Roh Kudus. Maka kalau kita tarik nih, orang yang memahami arti makna baptisan, maka kita tidak boleh rasis. Kita tidak boleh pilih kasih dalam melayani orang lain. Tidak boleh. Kalau masih ada pilih kasih, kalau masih ada ketidakadilan, kalau kita masih memandang orang karena perbedaan status ekonomi, warna kulit, suku budaya, berarti kita tidak paham arti makna baptisan. Lalu bagian berikutnya yang perlu juga kita pahami adalah pentingnya para pekerja Kristus di gereja.